Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan hutangnya? Apakah bisa dilebur? Nah, diinformasikan di sini, ya, utang perusahaan yang diakuisisi satu demerger bisa dilebur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 12 pinjol yang diminta OJK untuk segera merger. Karena per Juli ini, per 31 Juli semua pinjol wajib menyetorkan modal usaha 12,5 miliar. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu dan apa akibatnya untuk kita yang galbay di posisi pinjol-pinjol yang di merger? Nah, kita akan cari tahu, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bagikan kalian lah ya salah satu video penangkapan atau penggerebekan dari kantor judol. Sebenarnya ini nggak ada kaitan sama pinjol, tapi saya yakin sekali orang yang bermain pinjol ini juga bermain judol. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ternyata kantor judol ini hanya dioperasikan oleh 3 orang untuk puluhan komputer. Oke, udah. Mama ini, izin pakai satu. Kamera. Nah itu dia teman-teman ya, ini terjadi di Pekanbaru dan sebelumnya juga pernah terjadi di wilayah Batam. Sepertinya ini wilayah-wilayah yang dekat dengan Singapura, Malaysia ini paling banyak sekali untuk aksi yang seperti ini. Dan lagi ternyata banyak juga pengguna-pengguna pinjol meningkat di wilayah Batam. Walaupun kota industri, ternyata banyak sekali orang yang sangat terjerat sama pinjol karena mungkin ya gaya hidup dan kebutuhan juga. Dan saya yakin sekali operasi pinjol juga seperti ini, apalagi terkait dengan pinjol ilegal yang mana hanya memiliki beberapa karyawan tapi bisa mencakup jutaan nasabah. Dan ini saya yakin juga terjadi di pinjol legal yang mana satu orang karyawan ataupun personel bisa untuk meneror ataupun juga mengintimidasi kalian. Nah, penggunaannya juga seperti ini dan mungkin penggunaannya dengan sistem-sistem yang lebih canggih lagi. Jadi kalau kalian masih mendapatkan teroran ataupun ancaman intimidasi, tidak pernah menyebutkan nama aplikasinya, saya yakin yang terjadi adalah seperti ini. Komputer yang bekerja, bukan manusianya. Jadi tidak usah ditakutkan, diabaikan saja, apalagi kalau dibaca-baca bikin pusing, langsung saja diblokir. Gitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini saya sudah carikan kalian beberapa pinjol-pinjol yang diminta oleh OJK untuk merger. Karena saat ini informasinya per Juli ini semua pinjol wajib menyetorkan modal usaha yang 7,5 miliar, kemudian lagi 12, miliar. Otomatis ini akan bertambah-tambah kan ya. Dan diantaranya per Mei kemarin ada 12 pinjol yang ternyata sampai sekarang belum menyetorkan modal usaha. Di sini saya coba mengcompare dengan TKB 90 yang per hari ini saya cari, per hari ini juga saya lihat itu TKB 90-nya merosot tajam. Bahkan ada beberapa pinjol yang tidak menampilkan TKB 90-nya. Artinya sekarang ini mereka sudah hampir menutup operasional dari pinjol mereka. Nah, mudah-mudahan apabila kalian ada yang menggunakan pinjol ini, kita akan cari tahu nasib kita apabila mereka di merger. Apakah hutang kita akan dilebur, apakah hutang kita akan hilang, ataukah tetap ditagih. Nah, kita bacakan dulu buat kalian ya. Yang pertama yaitu adalah pinjol dari Finmas dan juga pinjol Iki Modal.
Nah, 2 pinjol ini ternyata sudah tidak bisa lagi diakses, kemudian lagi sudah tidak menampilkan TKB 90. Sudah otomatis pinjol ini hampir sama dengan Dana Rupiah, yang mana sampai sekarang belum memunculkan wajahnya di permukaan, alias tidak ada lagi di Play Store. Ya, kemudian itu ada Acceleran yang sekarang sedang bermasalah. Ternyata TKB 90-nya itu merosot jauh ke bawah, sekitar 36,35%. Bahkan bintang dari App Store-nya juga sudah berkurang saat ini. Kemudian lagi lanjut ada koin P2P sebesar 80,25%. Lanjut lagi ada Kredito 96%. Kemudian ada Indofund 69,59%. Lanjut lagi ada Modal Rakyat 93,83%. Kemudian Kredit Pro 77,14%. Kemudian ada Amanah Pinjol Syariah 96,20%. Kemudian ada lagi Danain, Pinjol Danain 22,76%. Lebih parah daripada Acceleran. Kemudian ada Edufund, ini pinjol khusus untuk biaya pendidikan 84,25%. Dan yang terakhir itu adalah Kredit Fast, anak dari pinjol Kredivo, itu sebesar 96%. Nah, inilah beberapa pinjol-pinjol yang sangat parah sehingga OJK menyarankan untuk diakuisisi saja atau dileburkan menjadi satu perusahaan agar tidak makin banyak kerugian yang terjadi. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi bagi kita-kita yang namanya ada dalam pinjol-pinjol yang saya sebutkan ini? Apabila terjadi merger, apakah hutang kita akan lunas? Nah, yang dimaksud dengan merger adalah misalnya jika perusahaan A mengakuisisi perusahaan B, maka utang perusahaan B, misalnya pinjaman bank, bisa dialihkan ke perusahaan A asalkan disetujui oleh perjanjian akuisisi dan mungkin juga oleh pihak bank pemberi pinjaman. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan hutangnya? Apakah bisa dilebur? Nah, diinformasikan di sini, ya, utang perusahaan yang diakuisisi atau di merger bisa dilebur atau dialihkan ke perusahaan hasil merger atau akuisisi. Namun ini tidak selalu otomatis dan tergantung pada faktor termasuk perjanjian merger, jenis utang, kondisi keuangan masing-masing perusahaan. Dan dijelaskan juga dampak perusahaan yang di merger bisa saja terjadi, yaitu pengalihan utang dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan hasil merger. Perusahaan mungkin perlu melakukan restrukturisasi utang atau mencari sumber pendanaan baru untuk memenuhi kewajiban utang. Nah, jelas di sini apabila terjadi merger kemungkinan besar hutang bisa dileburkan atau bisa diputihkan, tapi semua itu tergantung dari siapa yang memenangi merger ini. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi sebenarnya ada manfaatnya juga kalau merger. Hutang kita bisa saja dileburkan atau bisa saja terjadi pemutihan untuk menarik minat para lender ataupun para investor, atau bisa saja kita dihapus bukukan. Nah, mudah-mudahan ini terjadi teman-teman ya. Walaupun hanya sekitar 50% kemungkinan itu akan terjadi. Tapi apa salahnya kita berharap, dan ini membuktikan bahwa pinjol tidak selamanya menjadi satu-satunya yang bisa diharapkan di Indonesia, apalagi dengan sistem yang tidak pernah diperbaharui dan juga perlindungan nasabah yang tidak pernah ada, sehingga membuat pertanyaan besar apakah pinjol ini bisa bertahan di Indonesia. Nah, kita akan lihat, kita akan update lagi. Buat kalian semuanya tetap semangat, jangan pantang menyerah, lakukan yang terbaik buat hidup kalian. Kalau saat ini masih harus galbay, lanjutkan. Yang penting kalian masih hidup saat ini, sudah syukur alhamdulillah. Lanjutkan, yang penting keluarga kalian makan saat ini, sudah syukur alhamdulillah. Yang penting pastikan bahwa kalian jangan gunakan pinjol lagi dan jangan gaya lubang tutup lubang hanya untuk gaya hidup ataupun hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat lagi buat kalian. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.